Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita menyanyikan suatu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang ajaib, yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu atas setiap pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari ini Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan, Roh Kudus daripada
Tuhan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini, penghalang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang bertanya, kenapa saya susah sekali masuk ke dalam hadirat Tuhan saat berdoa? Dan juga mengapa saya menjadi malas saat berdoa? Dia sangat malas untuk berdoa, sehingga susah ingin berdoa. Pertanyaan yang seperti ini mungkin sering menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mungkin sering kita alami. Hal ini dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan rohani kita, di mana iblis akan selalu mencari kesempatan untuk menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan, menghalangi kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita tetap kuat, sehingga iblis itu sangat sulit untuk menjatuhkan kita. Di saat kita terus bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, iblis itu sangat sulit untuk menjatuhkan kita. Seperti di dalam ayat pokok kita yang sudah kita baca, bahwa sebelum kita berdoa, mempersembahkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus memperbaiki setiap kehidupan kita. Kita harus terlebih dahulu menghilangkan dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita belajar terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa pergilah berdamai dulu jika kita punya masalah dengan saudara kita. Mungkin bagi kita untuk berdamai kepada seseorang, mungkin bagi kita suatu hal yang sulit. Karena kita sering berpikir begini, bahwa jika saya meminta maaf kepadanya, apakah dia masih mau mengampuni saya? Apakah dia mau berdamai dengan saya? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, di saat kita memiliki kerinduan untuk berdamai kepada orang tersebut, mari kita berdamai. Apapun nanti responnya, apapun jawaban dari orang tersebut, ketika dia memaafkan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Di saat juga dia tidak memaafkan kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Yang penting tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pergi menjumpai dia untuk berdamai dengan dia. Teman-teman yang diberkati Tuhan, secara tidak sadar, hal ini tidak dibereskan, itu akan menjadi penghalang kita untuk tidak sampai dalam hadirat Tuhan. Itu suatu menjadi penghalang bagi kita, di mana kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Sebab itu, saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itu tandanya ada penghalang yang berdiri di antara kita, sehingga di saat kita datang kepadanya, kita sama sekali tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, hati yang belum beres dapat menjadi penghalang dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan apa? Kita meminta maaf jika kita bersalah kepada orang lain. Karena itu adalah salah satu
cara untuk kita bisa sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia sendiri setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ketika kita mengakui kesalahan kita, baik kepada keluarga kita, sesama kita, dan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudara yang diberkati Tuhan, kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah, tetapi kedamaian adalah kehadiran Allah. Di saat kita meminta maaf kepada seseorang, di saat itu dia akan memaafkan kita. Tapi pasti ke depannya pasti ada lagi masalah yang harus kita hadapi. Tetapi biarlah kedamaian itu adalah kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Mari kita terus undang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita undang Roh Kudus yang membantu kita untuk kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga setiap masalah kita yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Sehingga kita akan mengalami hadirat Tuhan yang sangat indah itu dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita setiap sedang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama untuk terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di saat kita datang kepada Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap kuat dan berkemenangan. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami Tuhan, agar kami terus mencari hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Inilah kehidupan kami setiap sedang jemaat-Mu Tuhan. Apapun setiap kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang baik. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.